Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sofiatus Solihah Nur Fazrin dari kelas BK3B, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang makna dan manfaat mempelajari pergerakan Muhammadiyah. Poin yang pertama yaitu gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Makna dan manfaat yang dapat diambil dari gerakan Islam yang berwatak tajdid dan tajrid yaitu bermakna jada, yaitu memperbaharui, yakni Muhammadiyah mendorong dalam berbagai bidang yang menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan menghindarkan masyarakat dan memurnikannya dari bid'ah, tahayul, syirik dan kufarat. Tajdid juga merupakan proses pembaharuan umat Islam menuju kondisi yang lebih baik. Tajdid oleh Muhammadiyah memaknai tajdid mengandung dua pengertian, yakni purifikasi atau pemurnian dan dinamisasi atau pembaharuan. Tajdid bersifat purifikasi, yaitu tandif al-akidah, yaitu purifikasi dalam akidah. Dalam akidah Islam harus benar-benar dibersihkan dari elemen-elemen syirik. Rawasyiah asyirik. Akidah yaitu keyakinan hidup atau keimanan dengan meliputi semua hal yang harus diyakini oleh semua muslim. Sifat tajdid Muhammadiyah tidak hanya bersifat memurnikan, melainkan juga termasuk upaya pembaharuan dalam tata cara pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Karakter gerakan Muhammadiyah yaitu dakwah dan tajdid, yang juga mengandung dimensi pemurnian sekaligus pembaharuan. Bukan hanya semata-mata dakwah tetapi juga pembaharuan. Bukan semata-mata pembaharuan tetapi juga dakwah, bukan semata-mata pemurnian tetapi juga pembaharuan. Bukan semata-mata pembaharuan tetapi juga pemurnian. Pemurnian berarti pengontentikan kembali pada Islam yang benar-benar murni atau asli sebagai ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sholihah dengan ijtihad sesuai dengan manhaj tarjih. Ketika Muhammadiyah didirikan dan para tokohnya termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan belum memikirkan landasan konsepsional dan teoritis tentang apa yang harus dilakukan. Yang terjadi pada saat itu mereka melakukan penyebaran agama Islam secara praktis dan pragmatis dengan cara yang baik dan benar sesuai tuntunan Rasulullah, seperti pembentukan arah kiblat. Jargon yang diusung pada saat itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan sifat Muhammadiyah yang terbuka dan sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah yang menjadikan Islam sebagai yang rahmatan lil alamin, makna gerakan Islam kembali kepada as-sunnah dan hadis. Karena itu jika masyarakat masih murni dan utuh keislamannya, maka masyarakat Islam sendiri masih dapat berkembang. Upaya sebagai potensi dan modal untuk kemajuan bangsa dan pengetahuan luas bagi kemajuan Islam di seluruh alam, menjadi manfaat gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Pembaharuan dalam bidang keagamaan memurnikan kembali atau mengembalikan kepada aslinya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan agama, baik yang menyangkut akidah ataupun ibadah, harus sesuai dengan aslinya, yang sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Poin yang kedua yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Dari nilai-nilai menurut teologi Al-Ma'un, yakni surah Al-Ma'un, sebagai landasannya bisa diambil makna bahwa Islam adalah agama yang mencintai kesetaraan dan tidak memandang status atau lain-lain. Segala amal usaha Muhammadiyah juga mampu memajukan bidang pendidikan dan kesehatan. Adapun arti dari surat Al-Ma'un yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Muhammadiyah menghendaki terciptanya negara yang baik dan penuh akan ampunan Allah. Inilah interpretasi dari ungkapan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Pembangunan yang dilakukan Muhammadiyah juga senantiasa dicurahkan kepada jalan dakwah, sehingga bagaimana caranya supaya syiar Islam tetap bisa berjalan melalui sarana yang telah dibangun. Dakwah yang dilakukan akan terus berlanjut karena Muhammadiyah senantiasa mencetak generasi penerus yang melangsungkan dan mengelola amal usahanya. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan.
Usaha Muhammadiyah mendirikan dan menyelenggarakan sistem pendidikan modern karena Muhammadiyah yakin bahwa Islam menjadi rahmatan lil alamin, menjadi petunjuk dan rahmat bagi hidup dan kehidupan setiap manusia jika disampaikan dengan cara-cara modern. Dasarnya adalah Allah berfirman, "Wahai jamaah jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu sekalian tidak akan sanggup melakukannya melainkan dengan kekuatan atau ilmu pengetahuan." Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Pembaharuan dari segi pendidikan memiliki dua segi, yaitu yang pertama, segi cita-cita dari segi ini ingin membentuk manusia muslim yang baik, budi, alim, dan dalam agama, luas dalam pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Yang kedua, segi teknik. Pengajaran dari segi ini lebih banyak berhubungan dengan cara penyelenggaraan pengajaran. Dengan mengambil unsur-unsur yang baik dari sistem pendidikan Barat dan sistem pendidikan tradisional, Muhammadiyah berhasil membangun sistem pendidikan sendiri, seperti sekolah Barat yang dimasukkan pelajaran agama di dalamnya. Sekolah agama dengan menyertakan pelajaran umum. Selain pembaharuan dalam pendidikan formal, Muhammadiyah juga telah memperbarui pendidikan tradisional non-formal yaitu pengajian, di mana yang semula pengajarnya hanya mengajar ngaji dan ibadah oleh Muhammadiyah diperluas dan pengajian disistematisasikan dan diarahkan pada masalah kehidupan sehari-hari. Begitu pula Muhammadiyah telah mewujudkan bidang bimbingan dan penyuluhan agama dalam masalah-masalah yang diperlukan mungkin dan bersifat pribadi. Manfaat dari tujuan pendidikan dalam Muhammadiyah untuk mencetak peserta didik atau lulusan sekolah Muhammadiyah. Yang pertama, memiliki jiwa tauhid yang murni. Yang kedua, beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua serta bersikap baik terhadap kerabat. Yang keempat, memiliki akhlak yang mulia. Yang kelima, berpengetahuan luas serta memiliki kecakapan. Dan yang keenam, berguna bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka setiap lembaga pendidikan Muhammadiyah diwajibkan memasukkan mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan atau AIK sebagai integra dari kurikulum dengan harapan dapat mempengaruhi karakter para peserta didik baik selama proses pendidikan berlangsung, terlebih setelah mereka lulus. Secara teoritik, ada 3 alasan mengapa pendidikan AIK perlu diajarkan. Yang pertama, mempelajari AIK pada dasarnya menjadi bangsa Indonesia yang berguna, yang beragama Islam dan mempunyai alam pikiran modern atau tajdid atau dinamis. Yang kedua, memperkenalkan alam pikiran tajdid dan diharapkan peserta didik dapat tersentuh dan sekaligus mengamalkannya. Dan yang ketiga, perlunya etika atau akhlak peserta didik yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Poin yang keempat, Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Nasyiatul Aisyah atau Organisasi Perempuan Persyarikatan Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berasaskan Islam serta bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Adalah organisasi otonom dan kadar modern Muhammadiyah yang merupakan gerakan keputrian bergerak di bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Gerakan pemberantasan kebodohan yang menjadi salah satu pilar perjuangan Aisyah. Di samping manfaat dan peranan yang sangat baik, Nasyiatul Aisyah membekali para kaum wanita yang berpotensi untuk berorganisasi dan remaja pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, Aisyah memperjuangkan Islam dan memperhatikan masalah kaderisasi dan pengembangan sumber daya kader di lingkungan Angkatan Muda Muhammadiyah atau AMM. Putri secara integratif mengarah dan profesional pada penguatan dan pengembangan dakwah antar amar ma'ruf nahi mungkar menuju masyarakat madani. Perspektif Muhammadiyah juga menyatakan bahwa wanita setara dengan laki-laki. Ini juga sesuai dengan perlakuan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sangat memperhatikan perempuan untuk dijadikan penerus perjuangan Islam. Kesetaraan gender ini sudah seharusnya ada dalam pembaharuan karena merupakan
pemikiran perempuan terhadap yang menjadi pembaharuan. Poin yang kelima yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga, kegiatan ekonomi untuk memperkuat finansial bagi sebuah organisasi. Seperti Muhammadiyah, pada hakikatnya merupakan bagian terpenting untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya. Gerakan ekonomi Muhammadiyah ini membangun sentra kemandirian ekonomi umat di tingkat ranting dan cabang dengan memberdayakan jamaah yang ada pada tingkat ranting. Muhammadiyah menjadi kelompok swadaya masyarakat yang disebut sebagai Jamaah Swadaya Muhammadiyah atau JSM yang terdiri dari 10 atau 25 anggota yang merupakan kerjasama warga Muhammadiyah dan konsep tolong-menolong atau ta'awun di bidang ekonomi dengan membentuk kelompok usaha bersama, kelompok operasi atau kelompok konsumen. Gerakan ekonomi persyarikatan Muhammadiyah bermanfaat dan berdampak pada pemberdayaan ekonomi warganya dengan upaya yang menciptakan lapangan kerja dan mengatasi problem pengangguran yang semakin besar dan angka kemiskinan yang makin membengkak yang dapat mengancam eksistensi iman. Program pembinaan ekonomi umat yang merupakan kepedulian sejak lama karena memang konsisten Muhammadiyah sejak dahulu wirausahawan reformis, malah sejak lama merupakan perintis perdagangan dan industri di kalangan pribumi. Yang keenam yaitu peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Bagi Muhammadiyah, negara adalah sebuah mahkota dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan Muhammadiyah merasa ikut andil dalam membentuk kemerdekaan Indonesia karena jauh sebelum komitmen konstitusional karena jauh sebelum kemerdekaan itu didapat, Muhammadiyah telah ada saat terjadi perdebatan tentang dasar-dasar negara, komitmen konstitusional dalam organisasi Muhammadiyah. Tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI dilakukan melalui dengan memberikan pencerahan, dengan melakukan gerakan pencerdasan negara dengan mendirikan sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Peningkatan kualitas kesehatan dengan mendirikan rumah sakit dan kehidupan sosial, serta pemberdayaan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dengan membuat amal-amal usaha lapangan pekerjaan bagi warga yang membutuhkan. Pada dasarnya, khitah mengandung garis strategi perjuangan yang merupakan aspek atau unsur dari ideologi Muhammadiyah. Muhammadiyah yang berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal setelah kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah juga memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat yang madani, kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selain itu, Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Namun, Muhammadiyah senantiasa bekerja sama dengan pihak atau golongan manapun berdasarkan prinsip kebijakan dan kemaslahatan, menjauhi kemudaratan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis, dan berkeadaban. Sesungguhnya dengan atau tanpa khitah Muhammadiyah telah berada pada jalur yang benar dan tepat. Apabila semuanya dilakukan dengan terfokus, optimal, sungguh-sungguh, dan yang lebih penting adalah dengan mengarahkan segala potensi dan terus berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika sesuatu yang kecil dalam gerakan dakwah Muhammadiyah disatukan dengan banyaknya tangan masyarakat Muhammadiyah dalam menjaga gerakan Islam ini, insya Allah akan melahirkan karya amaliyah yang luar biasa. Baik, segitu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.